Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Leni Saragi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom saudara semuanya. Pada video saya kali ini, saya membagikan bagaimana kisah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidup saya. Pada awalnya, saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya sering tidak memiliki harapan di dalam hidup ini. Saya belum mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya. Dan saya sering merenung sendiri dan melihat bahwa setiap manusia di dunia ini banyak mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan yang saya perhatikan adalah bahwa tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan selamanya di dunia ini. Mereka selalu berakhir pada kematian. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa saya ada di dunia ini? Siapa yang menciptakan saya? Dan apa tujuannya saya ada di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sering memenuhi hati dan pikiran saya saat saya masih sendiri. Dan jawaban itu belum saya temukan. Kekhawatiran dan kegelisahan akan terus semakin menambah merasuki pikiran saya ketika ibu saya bercerita bahwa kalau manusia yang berdosa itu nanti akan dihukum di dalam neraka. Mereka yang mencuri akan dipotong tangannya, mereka yang berbohong akan dipotong lidahnya. Nah, perkataan-perkataan ini membuat saya semakin takut. Dan kembali saya bertanya, apakah saya ada di dunia ini hanya untuk makan, minum, bekerja, dan setelah dewasa saya menikah dan mati dan dihukum di dalam neraka? Saya sering gelisah dalam hidup. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam pikiran saya ketika saya melihat bahwa orang-orang di sekitar saya penuh dengan penderitaan. Orang tua saya sulit mencari nafkah. Dan begitu sulit kehidupan di dunia ini. Ada sakit penyakit, ada penderitaan, rumah tangga yang suram, dan ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Itu yang memenuhi hati dan pikiran saya. Tetapi ketika saya ditemuin oleh seorang hamba Tuhan, dia mengabarkan kabar baik tentang keselamatan kepada saya. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya memang setiap manusia di dunia ini sudah berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa saat mereka di Taman Eden, sejak saat itu manusia sudah terkutuk dan terpisah dari Allah. Dan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Maut artinya adalah kematian, kematian selama-lamanya dalam api neraka. Dan jalan keselamatan adalah satu-satunya, yaitu di dalam Yesus Kristus.
Yesus sendiri mengatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, akhirnya saudaraku, aku sangat bersuka cita sekali karena aku merasa sudah menemukan jalan dan hidup itu. Karena selama ini aku merasa semua jalan buntu. Kadang aku berusaha untuk melakukan kebaikan, tetapi selalu gagal. Aku ingin beribadah, tetapi aku merasa itu tidak sempurna. Aku masih yakin bahwa dosaku belum diampuni, dan aku tidak yakin tentang masa depanku. Tetapi setelah aku tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan aku mau menerimanya. Yesus adalah kunci, Yesus adalah juru selamat. Dan di Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ayat ini juga saudaraku yang membuat aku semakin yakin bila kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menerima hidup yang kekal dan tidak dibinasakan. Dan ayat yang lain mengatakan bahwa jika kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil, dan Dia akan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Pada saat itu, saya mengaku dosa saya kepada Tuhan dan mengundang Dia dalam hati saya. Sebab firman-Nya dalam Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, dan barang siapa membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Maka aku mengundang Yesus masuk ke dalam hatiku dan mengatakan bahwa Engkaulah ya Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Pada saat itu saudaraku, hatiku sangat bersuka cita, sukacita yang meluap-luap, karena aku percaya bahwa Yesus sudah mengampuni semua dosaku dan Dia sudah menerima aku di dalam kerajaan-Nya. Sebab firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9-10 mengatakan bahwa jika kamu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka kamu akan diselamatkan. Sejak saat itu, saya sudah yakin saya diselamatkan. Saya yakin bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Dan saya yakin ketika nanti saat penghakiman, Dia sudah membenarkan saya, saudaraku. Dan sejak saat itu saya mulai bergairah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mulai membaca Injil dari kitab Yohanes, kemudian saya mulai dari Matius, mulai dari Markus, Lukas, kemudian saya lanjutkan pembacaan Alkitab setiap hari. Saya merenungkannya, dan setiap mendapatkan sesuatu, saya menuliskannya dan saya belajar untuk menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Dan sejak saat itu, saya yakin saya sudah menjadi murid Yesus. Memang terkadang saya masih gagal, saya sering jatuh juga di dalam satu dosa, tetapi saya tidak akan tetap tinggal nyaman dalam dosa itu. Saya mengaku, saya minta ampun kepada Tuhan, dan Dia akan membenarkan saya. Sebab di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus mati hanya sekali bagi dosa-dosa saya, dan Dia sudah memindahkan saya dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Nah,
Bagi saudara-saudara sekalian semuanya, apakah pernah mengalami apa yang pernah saya alami? Dan apakah sudah menemukan jalan keselamatan? Nah, jika saudara belum menemukannya, ayo saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Mulailah membaca Injil. Renungkanlah firman Tuhan. Undanglah Dia di dalam hati saudara, dan akuilah segala dosa saudara. Sebab firman-Nya berkata, walaupun dosamu merah seperti kermeji, akan putih seperti salju. Demikianlah kesaksian saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Semoga kesaksian saya ini dapat memberkati saudara semua. Terima kasih.